Bagaimana jika keyakinan terkuatmu saat ini ternyata salah? Halo bro, sobat para pemikir. Selamat datang kembali di Gym Kebugaran Mental kita. Ada sebuah perasaan yang sangat nyaman, yaitu perasaan saat kita merasa benar. Saat opini kita didukung oleh teman-teman kita. Saat lini masa media sosial kita dipenuhi oleh orang-orang yang berpikir sama. Saat keyakinan kita diteguhkan berulang-ulang. Rasanya hangat, aman, dan memuaskan. Tapi, ada sebuah bahaya besar yang tersembunyi di balik kenyamanan itu. Bagaimana jika rasa nyaman itu sesungguhnya adalah jeruji dari sebuah penjara tak terlihat? Sebuah penjara yang kita bangun sendiri bata demi bata, setiap kali kita hanya mau mendengar apa yang ingin kita dengar. Penjara itu bernama ruang gema atau echo chamber. Di dalam ruang gema, suaramu adalah satu-satunya suara yang terdengar. Kamu menyuarakan sebuah opini, dan dinding-dinding di sekitarmu yang terbuat dari algoritma, teman-teman yang sepaham, dan sumber berita pilihanmu memantulkan kembali opinimu dengan lebih keras. Kamu jadi semakin yakin bahwa opinimu adalah satu-satunya kebenaran, karena kamu tidak pernah mendengar hal lain. Di dalam sini, pikiran kita tidak dilatih. Ia menjadi manja, tidak terbiasa dengan perbedaan dan rentan. Di luar penjara itu, ada padang terbuka. Sebuah lanskap luas di mana angin membawa berbagai macam ide dari segala penjuru. Beberapa ide terasa asing, beberapa menantang, bahkan beberapa mungkin menyakitkan. Tapi di padang terbuka inilah, pikiran kita bisa berlari bebas, otot-otot intelektual kita dilatih, dan kita bisa melihat langit kebenaran yang jauh lebih luas. Hari ini, kita akan melakukan eksodus. Kita akan mencari jalan keluar dari ruang gema yang menyesakan menuju padang terbuka yang membebaskan. Saya akan berikan 3 kunci praktis untuk membuka pintu penjara pikiranmu. Diagnosis, tanda-tanda kamu terjebak. Sebelum kita mencari jalan keluar, kita harus sadar dulu kalau kita terjebak. Coba tanyakan pada dirimu dengan jujur. Apakah kamu merasa marah atau tersinggung secara personal ketika seseorang tidak setuju dengan opinimu? Apakah kamu sulit memahami mengapa ada orang waras yang bisa memiliki pandangan yang berlawanan denganmu? Apakah hampir semua teman dekat dan sumber informasimu memiliki pandangan politik, sosial, dan agama yang sama persis denganmu? Apakah kamu seringkali langsung menolak sebuah informasi hanya karena sumbernya berasal dari pihak seberang? Jika jawabanmu banyak ya, jangan khawatir. Itu bukan berarti kamu orang buruk. Itu hanya berarti algoritma dan sifat alami manusia yang disebut confirmation bias atau bias konfirmasi sedang bekerja dengan sempurna. Otak kita memang dirancang untuk menyukai informasi yang mendukung keyakinan kita. Tapi sekarang, saatnya kita mengambil alih kendali. Mari kita gunakan kunci pertama. Kunci pertama untuk keluar dari ruang gema adalah secara aktif dan sengaja mencari sudut pandang yang berbeda. Berhenti menjadi konsumen pasif yang hanya menerima informasi yang disodorkan algoritma. Jadilah seorang detektif ide. Tugas seorang detektif bukanlah untuk langsung menghakimi tersangka, tapi untuk mengumpulkan bukti dari semua sisi, bahkan dari sisi yang tidak ia sukai, demi memahami sebuah kasus secara utuh. Bagaimana caranya dalam praktik? Ikuti sumber berlawanan. Jika kamu condong ke pandangan politik A, paksakan dirimu untuk mengikuti 1 atau 2 akun media sosial atau portal berita dari pandangan B yang kamu anggap paling cerdas dan argumentatif. Tujuannya bukan untuk pindah haluan, tapi untuk memahami bagaimana mereka berpikir. Apa dasar argumen mereka? Apa data yang mereka gunakan? Bacalah buku musuhmu. Ambil sebuah buku yang ditulis oleh seseorang yang pandangannya sangat bertentangan denganmu tentang topik penting seperti ekonomi, filsafat, atau gaya hidup. Baca dengan niat untuk belajar, bukan untuk mendebat setiap kalimatnya di dalam kepalamu. Jalakihi dunia lewat percakapan. Ajak bicara orang-orang dari latar belakang yang sangat berbeda denganmu. Tukang ojek, barista, seorang seniman, seorang pemuka agama, tanyakan pandangan mereka tentang kehidupan dengan rasa ingin tahu yang tulus. Menjadi detektif ide pada awalnya terasa sangat tidak nyaman. Ego kita akan berontak. Tapi latihan ini akan memberikanmu sebuah superpower. Kemampuan untuk melihat sebuah isu dari berbagai sisi, membuatmu menjadi pemikir yang lebih bijaksana dan tidak mudah diprovokasi. Kunci kedua adalah tentang bagaimana kita berinteraksi dengan orang lain yang berbeda pendapat. Di dalam ruang gema, tujuannya adalah menang debat. Di padang terbuka, tujuannya adalah mencapai pemahaman. Untuk itu, kita perlu mengubah amunisi kita dari peluru penghakiman menjadi lentera pertanyaan.
Ketika kamu berhadapan dengan seseorang yang opininya berseberangan, tahan refleks pertamamu untuk berkata, "Kamu salah," atau "Bagaimana bisa kamu berpikir seperti itu?" Ganti kalimat itu dengan pertanyaan yang didasari rasa ingin tahu. Ganti, "Itu ide bodoh," dengan "Menarik, boleh tolong jelaskan apa yang membuatmu sampai pada kesimpulan itu?" Ganti, "Kamu tidak punya data," dengan "Apa pengalaman atau informasi yang membentuk pandanganmu tentang ini?" Ganti, "Aku tidak setuju," dengan "Aku melihatnya dari sudut pandang yang berbeda, boleh aku bagikan?" Bertanya bukan menghakimi memiliki kekuatan magis. Pertama, ia meredakan potensi konflik. Orang yang merasa didengarkan akan lebih terbuka, bukan defensif. Kedua, ia memaksamu untuk benar-benar memahami alur pikiran orang lain. Dan seringkali, kamu akan menemukan bahwa di balik opini yang tampak salah itu, ada sebuah nilai, ketakutan atau harapan yang sebenarnya kamu bisa pahami meskipun kamu tidak setuju dengan kesimpulannya. Ini tidak berarti semua pendapat itu valid, tentu ada kebohongan dan informasi sesat. Tapi dengan membiasakan diri untuk bertanya, kamu melatih dirimu untuk menjadi jembatan, bukan tembok. Kunci ketiga, dan yang paling fundamental, adalah sebuah pola pikir, yaitu kerendahan hati intelektual. Ini adalah kesadaran dan penerimaan bahwa dirimu bisa saja salah. Ini adalah pemahaman bahwa pengetahuanmu terbatas, dan selalu ada ruang untuk belajar dan memperbaiki pemahamanmu. Orang yang terjebak di ruang gema biasanya memiliki arogansi intelektual. Identitas mereka melekat erat dengan keyakinan mereka. Jadi ketika keyakinan mereka diserang, mereka merasa diri mereka yang diserang, dan mereka akan mempertahankannya mati-matian. Seorang penghuni padang terbuka memiliki identitas yang berbeda. Identitasnya tidak melekat pada status sebagai orang benar, tapi pada status sebagai seorang pembelajar. Baginya, menyadari bahwa dirinya salah itu bukanlah sebuah kekalahan. Itu adalah sebuah kemenangan. Karena itu berarti, ia baru saja menemukan sesuatu yang baru dan menjadi sedikit lebih bijaksana dari hari kemarin. Bagaimana cara melatihnya? Ucapkan 3 kata tersulit bagi ego manusia. Mungkin, saya salah. Ucapkan dalam hatimu sebelum memulai sebuah diskusi. Gunakan frasa seperti berdasarkan pemahaman saya saat ini, untuk menunjukkan bahwa pemahamanmu terbuka untuk diubah. Dan yang paling penting adalah, rayakan momen ketika kamu berubah pikiran karena mendapatkan data atau argumen yang lebih baik. Itu adalah tanda kekuatan intelektual, bukan kelemahan. Bro, dunia kita saat ini dipenuhi oleh dinding-dinding ruang gema yang memisahkan kita. Membangun jembatan adalah tugas kita bersama. Jika kamu percaya bahwa dunia membutuhkan lebih banyak pemikir yang terbuka, share video ini. Jadilah orang yang mengirimkan kunci pertama pada temanmu yang mungkin terjebak. Dan untuk terus berlatih meruntuhkan dinding dan menjelajahi padang terbuka bersama, jadilah bagian dari komunitas ini dengan menekan tombol subscribe. Mari jadikan kolom komentar sebagai zona aman untuk bertukar ide dengan rasa hormat. Inilah 3 kunci untuk membebaskan dirimu. Jadilah detektif ide yang selalu penasaran, kuasai seni bertanya untuk membangun jembatan, dan tanamkan kerendahan hati intelektual sebagai fondasi pikiranmu. Keluar dari ruang gema bukanlah perjalanan yang mudah dan nyaman. Kamu akan sering merasa tidak yakin. Keyakinan lama akan goyah. Tapi di balik ketidaknyamanan itu ada hadiah yang tak ternilai. Kecernihan, kebijaksanaan, dan yang paling penting, kebebasan. Kebebasan untuk membentuk opinimu sendiri berdasarkan pemahaman yang luas, bukan berdasarkan gema yang sempit. Kecerdasan sejati bukanlah tentang seberapa banyak jawaban yang kamu miliki, tapi tentang seberapa berani kamu mempertanyakan jawaban yang kamu pikir sudah kamu genggam. Selamat datang di Padang Terbuka.